Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 5 semester 1, tugas filsafat umum yang berjudul eksistensialisme dari beberapa tokoh filsafat. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah filsafat umum. Dan berikut adalah nama anggota kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemikiran Søren Kierkegaard. Adalah seorang filsuf berkebangsaan Denmark yang lahir pada tanggal 5 Mei 1813. Ia menyatakan pendapat yang berbeda dengan filsuf sebelumnya. Hal ini ia ungkapkan melalui pemikiran filsafatnya dalam karyanya yang berjudul Et Her atau Or. Menurut Kierkegaard, hidup bukanlah sekedar sesuatu sebagainya yang dipikirkan, melainkan sebagaimana yang dihakikatnya. Semakin memperdalam penghayatan manusia mengenai kehidupan, maka semakin bermakna pula kehidupannya. Søren Kierkegaard memperingati bahwa dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia sangat mudah untuk diperdaya atau dimanipulasi oleh kesemuan-kesemuan yang tidak bermakna. Hal ini disebabkan karena manusia cenderung untuk bekerja atau bergaul dengan kenyataan melalui abstrak. Menurutnya, setiap deskripsi yang abstrak mengenai sesuatu kenyataan tidak mungkin akan menampilkan makna yang sesungguhnya dari kenyataan itu. Baginya, pangkal tolak segala sesuatu pengamatan adalah manusia, yaitu manusia sebagai suatu kenyataan subjektif. Subjektivitas manusia yaitu manusia individual yang menjalankan eksistensinya. Dalam karyanya yang berjudul The Present Against, Søren Kierkegaard memperingatkan umat manusia yang sedang menghadapi munculnya suatu proses terjadinya penyamaratakan dalam kehidupan manusia modern. Manusia modern menjelma menjadi manusia massa. Mastifika akan menjadi hantu-hantu yang melenyapkan ketunggalan kepribadian manusia. Proses penyamaratakan ini akan menyebabkan timbulnya frustasi pada manusia karena manusia dicengkram olehnya. Proses penyamaratakan ini juga tidak mempengaruhi kepribadian manusia. Perbedaan kualitatif manusia dengan yang lainnya, dan hakikat atau penghakikatnya subjektif. Dalam masa yang menyamaratakan ini, individu pribadi terasing dari diri sendiri, mengalami alienasi diri dan tidak menjamak eksistensinya secara sejati. Perkenalkan, nama saya Rinda Aska. Saya akan menjelaskan eksistensialisme oleh Friedrich Nietzsche. Ia merupakan filsuf modern yang lahir pada tanggal 15 Oktober 1844 di Röntgen, daerah Sachsen. Dengan jargonnya Tuhan telah mati, mencoba mengajak pada manusia untuk mencapai nihilisme, dengan yang artinya menghancurkan nilai-nilai absolut dalam hidup ini. Dengan hancurnya nilai-nilai absolut dalam hidup ini, maka manusia lebih eksis dan independen, tidak tergantung, dan menjadikan di luar dirinya menjadi tujuan. Sangat anti kemapanan, anti absolutisme, dan saklaritas yang telah dikemukakan oleh Nietzsche ini berguna sekali untuk membongkar saklaritas wacana agama dalam Islam. Wacana yang berupa fatwa, pendapat, dan putusan ulama terdahulu dianggap lebih sakral dan suci, sehingga menyamai Al-Quran ini harus dibongkar dan dihilangkan, sehingga mendatangkan kejumudan dan ketidakdinamisan. Disinilah filsafat Nietzsche ini digunakan dan bermanfaat bagi pembongkaran wacana agama. Perkenalkan, nama saya Puji Nabila Maulidia. Saya akan menjelaskan tentang eksistensialisme menurut Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, filsuf dari
Eksistensialisme berpendapat eksistensi mendahului esensi. Manusia adalah makhluk eksistensi, memahami diri dan berjalan di dalam dunia. Jean-Paul Sartre, kesimpulannya bahwa manusia tidak memiliki suatu bagaimanapun, namun dia dapat membuat sesuatu bagi dirinya sendiri. Menurut Sartre, adanya manusia itu tidak etre, melainkan aetre. Artinya manusia itu tidak hanya ada, tapi dia selamanya harus membangun karenanya. Adanya harus dibentuk tanpa henti-hentinya. Sartre berkeyakinan bahwa inti setiap hubungan antar manusia adalah konflik, saling menegaskan terus-menerus, karena seorang manusia menjadi subjek sekaligus juga objek bagi yang lain. Oleh karena itu, satu dengan yang lainnya berusaha untuk memasukkan orang lain ke dalam pusat dunianya. Sartre kutukan setiap bentuk objektivitas dan impersonalisasi. Ada standar baik dan buruk kecuali kebebasan itu sendiri. Sartre tekankan pada kebebasan manusia. Manusia itu diciptakan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mengatur dirinya sendiri. Konsep manusia adalah bereksistensi, adalah makhluk yang hidup dan berada dengan sadar dan bebas bagi dirinya sendiri. Sepanjang sejarah eksistensialisme, kebebasan ala Sartre ini boleh dikatakan pagar ekstrim dan radikal. Dalam sejarah perkembangan filsafat, agaknya tidak ada pendirian tentang kebebasan yang ekstrim dan radikal seperti Sartre. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofil Himam, akan menjelaskan tentang eksistensialisme teistik. Eksistensialisme sebagai salah satu aliran pemikiran dalam filsafat tumbuh dengan pesat dalam pemikiran barat. Baik filsafat ini berkembang mulai dari awal abad ke-19 dan yang mempengaruhi perkembangan filsafat di abad berikutnya. Bahkan pengaruhnya sampai sekarang masih sangat kuat. Dinamika internal filsafat ini dalam sejarah filsafat barat juga itu kompleks. Perkembangannya secara umum filsafat ini kemudian pecah menjadi dua aliran, yaitu eksistensialisme teistik dan eksistensialisme aistik. Sementara sejarah filsafat Islam, aliran peripaterik yang banyak dicirikan oleh rasionalisme dan aliran iluminatif yang dicirikan dengan intuisionisme lebih mendominasi dalam perkembangan filsafat dalam Islam. Baik menurut kehidupan Iqbal tumbuh dewasa di India yang masih utuh, yang sejak lama berada di dalam kekuasaan asing, yaitu Inggris. Jika dipegangi kelahirannya pada 9 November 1877. Tahun itu Perdana Menteri Desmond memproklamasikan Kekaisaran Ratu Victoria India. Setelah menyelesaikan pendidikan di Scotch Mission College, Iqbal pergi ke Lahore untuk
mendaftarkan diri ke government collect. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Setianingrum. Saya akan memberikan contoh eksistensialisme dari tokoh-tokoh berikut. Yang pertama, Soren Kierkegaard. Kierkegaard menekankan pentingnya keyakinan individu dalam menghadapi ketidakpastian hidup dan mengeksplorasi perjuangan moral dalam karyanya, khususnya melalui cerita tentang Abraham. Yang kedua, Friedrich Nietzsche. Nietzsche menyoroti konsep Übermensch yang menekankan pentingnya individu untuk menciptakan nilai-nilai mereka sendiri, serta mengkritik moralitas konvensional. Yang ketiga, Jean-Paul Sartre. Sartre menekankan konsep kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi, serta bahwa manusia harus membuat pilihan eksistensial yang memengaruhi identitas mereka. Yang keempat, Muhammad Iqbal. Iqbal menekankan pentingnya individu untuk mencari makna eksistensinya melalui refleksi, kebebasan, dan tindakan pribadi, walaupun ia lebih dikenal sebagai pemikir Islam. Mereka semua berkontribusi pada pemikiran eksistensialisme yang menekankan peran individu dalam mencari makna dan nilai dalam hidupnya.